Halo semua para pioneer Pi Network Nusantara yang luar biasa, bertemu lagi kita di sini di video kali ini teman-teman. Ya, pada kesempatan ini semoga teman-teman sehat selalu ya. Sambil masih menunggu Pican Mall buka ya teman-teman, kita lihat-lihat dulu kembali mendapatkan berita-berita ya terkini ya dari channel saya ini. Oke, kali ini saya ingin mengangkat tentang SWI dan OJK yang menjegal langkah Pi Network. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, tadi pagi teman-teman, saya subuh-subuh saya mendapat berita ya dari kompas.com teman-teman ya. Nah, ini saya buka ya. Ini beritanya seperti ini, teman-teman. Kita belajar bersama ya apa yang terjadi sekarang ini. Nah, kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, jadi investasi ilegal, ada money game hingga perdagangan kripto, dari kompas.com memberitakan ini teman-teman ya. Nah, ini Satgas Waspada Investasi SWI kembali menemukan 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin pada Agustus 2022. Nah, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah penawaran investasi tanpa izin. Nah, tenang aja teman-teman, karena kita tahu sendiri kalau Pi Network kita ini bukan sebuah investasi ya, bukan penggalangan dana ya. Oke, tapi kenapa kok nama investasi, kenapa kok SWI ini, Satgas Waspada Investasi ini, mencantumkan nama Pi Network ya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman ya, ada Pi Network Indonesia, penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Nah, itu teman-teman, menurut SWI seperti ini ya. Nah, berita inilah makanya tadi pagi saya tanyakan ke tokoh Pi Network di Indonesia ya, tokoh nasional Pi Network di Indonesia ya, Bapak Abner ya teman-teman. Saya tanyakan hal ini untuk pencerahannya kepada semua mitra pioneer di Indonesia ya. Kenapa kok SWI kok dan OJK kok menyorot kita? Nah, tapi teman-teman perlu tulis di sini, perlu lihat di sini, teman-teman perlu lihat di sini ya. Ini adalah Pi Network Indonesia, bukan Pi Network saja. Kalau kita kan Pi Network saja ya sebenarnya, tidak pada embel-embel Indonesia. Ini adalah tanda tanya ya, kenapa bisa ada Pi Network Indonesia. Nah, tadi pagi saya menanya ke Pak Abner, teman-teman. Nah, ini jawabannya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya tanya ke Pak Abner tadi pagi ya, kurang lebih jam 5 pagi, jam setengah 6 apa saya lupa tadi ya, intinya 7 jam yang lalu ya. Saya bertanya ke Pak Abner ini teman-teman ya, saya nanya ke Pak Abner, tolong bantu beri pencerahan buat banyak orang supaya tidak gagal paham, karena di berita ini ada masuk nama Pi Network Indonesia. Jangan-jangan mereka ini atau SWI para cyber attack Pican Mall kemarin ya. Saya curiga ya, kemarin tanggal 25 Pican Mall yang harusnya buka, lalu ada cyber attack yang teman-teman lihat ya video saya sebelumnya tentang cyber attack. Saya curiga, siapa tahu mungkin ya ini juga salah satu cyber attack-nya adalah orang-orang SWI ini ya. Kita nggak tahu juga ya, hanya Tuhan yang tahu ya teman-teman ya. Nah, saya tanya begini. Nah, lalu jawabannya beliau ini. Nah, ini jawabannya Pak Abner ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya Pak Abner. Ya benar, itulah Pak Deral, kita yang baik-baik ini bersama teman-teman yang tulus hati dan benar selalu saja diperhadapkan pada tindakan oknum yang memang selalu ada. Ya, kita edukasi saja agar mereka bertobat dan dari segala jalan tidak benar. Amin. Nah, ini jawabannya beliau ya teman-teman ya, Pak Abner. Lalu beliau juga lalu menjawab lagi ya. Lalu saya bilang, terima kasih Pak Abner, saya juga curiga dari awal, karena dulu kalau nggak salah dulu di awal-awal saya bergabung itu ada dua aplikasi ya, ada Pi Network dan ada Pi Network Indonesia ya kan. Dan sepertinya dulu banyak yang salah juga ya, menginstal yang Pi Network Indonesia, dan alhasil saya tidak tahu, mungkin mereka malah dijebak untuk diserok koinnya ya oleh oknum-oknum ini. Nah, oleh orang-orang seperti inilah makanya mungkin Pi Network kita ini jelek ya di Indonesia, dan
dapat sorotan dari OJK dan SWI ya teman-teman ya. Jadi menurut P-Network, jadi menurut Pak Abner ini teman-teman ya, kalau P-Network ya P-Network aja, tidak ada P-Network Indonesia teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita catat ya teman-teman. Kita mengatasnamakan P-Network, bukan P-Network Indonesia gitu. Dan pemakai P-Network Indonesia mungkin itulah mereka para oknum-oknum yang memang tanpa sepengetahuan kita, atau mungkin sudah ada yang kita tahu juga dari mereka, menggalang investasi ya, dengan cara-cara mereka yang sangat cerdas, seolah-olah mereka itu nyata tulus mengerjakan P-Network, tapi ternyata mereka punya rancangan-rancangan yang jelek ya terhadap para pioner-pioner yang tidak tahu apa-apa, yang baru bergabung. Mungkin mereka share koinnya kek, mungkin mereka ajak bergabung P-Network dengan membayar kek, nah, kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi sorotan dari OJK dan SWI mungkin gara-gara itu ya teman-teman ya. Jadi kita memang perlu waspadai, dan kita terus perlu mendapatkan edukasi yang benar dari komunitas-komunitas P-Network di Indonesia yang memang betul ya, memang bisa dipertanggungjawabkan, memang real, bukan oknum-oknum ya. Ya makanya itu kita perlu para komunitas pioner ini untuk punya grup ya, baik itu grup di WA, di Telegram, yang memang kita supaya kita selalu update informasi yang positif ya teman-teman ya, supaya tidak mudah digiring ke arah yang salah ya teman-teman ya. Itulah pentingnya kita komunitas untuk saling menjaga ya teman-teman. Tapi uniknya teman-teman, ternyata kalau kita lihat OJK ya, kita lihat linknya OJK sekarang ya. Ya ini kita buka linknya OJK teman-teman. OJK perkuat Satgas waspada investasi ya kan. Nah, uniknya teman-teman, nah ini saya mau lihat nih ya, OJK melarang P-Network. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat paling bawah nih. Nah itu lihat teman-teman. Teman-teman lihat ini ya, nomor WA-nya OJK. Oke, diingat-ingat ya, dilihat tuh nomornya ya, nomornya WA-nya OJK ya. Nah, lalu sekarang kita kembali ke Twitter lagi teman-teman. Kan saya kemarin ngobrol dengan Pak Abner ya. Saya bilang kan, apa hubungannya sebenarnya OJK dengan kripto? Kripto kan nggak ada hubungannya dengan OJK, tidak menggalang dana ya P-Network kita. Tapi lalu disapa dengan nih siapa saya ini. Nah dia bilang OJK juga pionir om, mereka agak senang melihat kenyataan ini ya kan. Nah ternyata OJK itu ternyata juga seorang pionir teman-teman. Nah ini teman-teman lihat ya di sini ya. Nah itu nomornya sama ya. Nah dia juga ada logo Pi di situ, artinya dia juga seorang pionir teman-teman. Kan lucu ya. Di satu sisi dia melarang, tapi sisi lain dia juga ikut-ikutan ya kan. Apa enggak munafik juga ya begitu ya. Nah, mungkin dia pikir jangan-jangan ya siapa tahu ini bener ya, bisa jadi duit gitu ya, jadi diikut-ikutan juga gitu. Nah, nggak tahu ya motifnya ya, tapi dia ternyata sudah terbukti tuh dia juga seorang pionir tuh ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya, kalau teman-teman mau ngecek silakan simpan aja nomornya OJK, nanti dia akan muncul di kalau kita mau bikin security circle ya, dia akan muncul logo hijaunya seperti ini, berarti dia sudah ikut P-Network ya. Itu teman-teman ya. Nah, terkait dengan video saya kemarin tentang cyber attack, ada pertanyaan, apakah SWI ini aktor di balik cyber attack terhadap Pitchen Mall kemarin ya. Nah itu hanya Tuhan yang tahu ya, kita nggak bisa menerka-nerka, tapi kok timingnya kurang lebih berpas-pasan ya dengan downnya Pitchen Mall yang harusnya launching tanggal 25, akhirnya dia kena cyber attack ya. Dia mundur, postpone 2 hari ya. Oke, sekarang kita lihat ada tampilan baru di halaman P-Network kita ya teman-teman ya. Nah ini tampilan baru halaman depan P-Network kita. Intinya adalah kita diajak untuk hanya ikuti dan percaya pada informasi yang resmi, yaitu dari link-link resmi dari P-Network yang tercantum di sini ya. Teman-teman bisa buka di sini nanti. Nah dari halaman depan ini teman-teman bisa klik ini ya, official akunnya ini, diklik aja, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman ya.
Nah, di sini ada website resminya yaitu minepi.com. Ya, ada YouTube-nya youtube.com Picor Team, ada Instagramnya @pi_network, ada Twitternya Nicholas yang resmi, ada Twitternya Cheng Diao ya yang resmi. Ya, ini teman-teman ambil semua informasi dari sini aja ya yang resmi. Di luar ini itu bukannya semuanya hoax, tidak, tapi ada memang channel-channel atau link-link medsos yang membahas tentang Pi Network. Mereka hanya pioneer-pioneer yang berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka dapat di sekitarnya, terutama mungkin mereka dapat dari para pionir di Twitter, di YouTube dan lain-lain. Dan ada juga yang menerjemahkan dari white paper dan lain-lain. Tapi intinya semua berusaha untuk berbagi informasi ya. Tapi bukan berarti teman-teman semua harus percaya 100% dengan informasi itu, karena bisa saja informasi itu masih asumsi ya, belum tentu benar ya. Kalau teman-teman ingin tahu yang pasti ya, teman-teman ambil informasi dari link-link website atau Telegram atau medsos dari core team yang resmi ini. Oke gitu teman-teman, mungkin video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semakin memberi kita edukasi dan kita tidak salah untuk bergaul. Kita tetap kompak bergaul dengan komunitas Pi Network yang positif ya, yang optimis. Karena dengan kita bergaul, kita punya teman-teman yang saling menjaga ya teman-teman ya. Dan terus berdoa untuk Pi Network, untuk Pi Chain Mall, semoga segera buka dan kita semua bisa melakukan barter ya teman-teman ya. Begitu saja, sampai ketemu lagi kita di video-video selanjutnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa selalu klik petir dan selalu optimis ke depannya. Thank you, bye. Oh, temani aku, temani hidupku, saat ku bangun di tiap pagiku, selalu